Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu pada muatan bahasa Indonesia di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dapat melanjutkan kegiatan belajar dari rumah. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan materi wawancara, yaitu bagian yang kedua. Kalian masih ingat kan? Pada materi lalu kita sudah membahas siapa itu pewawancara dan siapa itu narasumber. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang akan kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Dan yang ketiga, mengalami atau terlibat langsung dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Narasumber sebaiknya diperlakukan dengan baik oleh pewawancara, baik sebelum, saat, maupun setelah wawancara. Berikut ini adalah sikap-sikap pewawancara yang baik kepada narasumber. 1. Perkenalkan diri kamu kepada calon narasumber, serta nyatakan maksud dan tujuan yang jelas. 2. Meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber menggunakan bahasa yang santun. 3. Menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik. Misalnya memberikan makanan atau minuman saat wawancara. Yang kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Saat melakukan wawancara, hendaklah kita bersikap santun ya. Seperti firman Allah yang berbunyi, "Dengan sebab rahmat Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhi dari sekelilingmu." Al-Quran Surah Al-Imran ayat 159. 6. Mengajukan pertanyaan wawancara dengan jelas, serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. 7. Tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Baiklah, sekarang Ibu akan melakukan wawancara. Kira-kira apa saja ya yang harus Ibu lakukan? Benar sekali. Hal pertama yang harus kamu tentukan yaitu adalah menentukan topik wawancara. Ibu akan melakukan wawancara di lingkungan sekolah. Jadi sebaiknya kita tentukan topik yang sesuai dengan kegiatan di lingkungan sekolah. Baiklah, Ibu akan menentukan topiknya yaitu tentang kebersihan di lingkungan SD Islam Sabilal Muhtadin. Selanjutnya, setelah menentukan topik, kegiatannya adalah menentukan narasumber. Kira-kira siapa yang paling cocok kita tanya mengenai kebersihan sekolah ya? Masih ingat cara menentukan narasumber yang tepat? Yang pertama adalah memiliki pengetahuan, yang kedua memiliki keahlian, dan juga mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Jadi di sini Ibu akan memilih narasumber yang berkaitan dengan topik kita yaitu tentang kebersihan. Jadi Ibu akan memilih salah seorang petugas kebersihan yang bekerja di lingkungan SD Islam Sabilal Muhtadin. Selanjutnya tentukan waktu dan juga tempat untuk melakukan kegiatan wawancara. Pastikan narasumber dapat melakukan kegiatan itu tanpa harus mengganggu pekerjaannya. Yang kamu harus lakukan berikutnya adalah membuat daftar pertanyaan. Saat membuat daftar pertanyaan, ingat ya, buat secara runtut dan juga bersifat umum menuju pertanyaan yang khusus. Dan setelah melakukan wawancara, yang kalian lakukan selanjutnya adalah membuat laporan wawancara. Bentuk laporan wawancara Ibu tampilkan di layar ya.
Tugas kalian pada hari ini adalah membuat daftar pertanyaan dengan topik kebersihan di lingkungan rumah. Itu tadi adalah pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan di materi berikutnya. Hari ini cukup sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.